Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widimesi Salsabila, NIM 1921 10 10 10 14 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan observasi tentang situasi penduduk, lingkungan, dan sumber daya lainnya guna memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Kependudukan. Berita yang saya ambil yaitu tentang penduduk di Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Yuk kita tonton. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita, 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu yang dapat dihitung sebagai hitung perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per unit waktu untuk pengukuran pertumbuhan penduduk yang terjadi karena disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau biasa disebut natalitas dan juga kematian yang disebut mortalitas, perpindahan penduduk atau imigrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami. Adapun perpindahan penduduk yang merupakan faktor pertumbuhan non-alam. Pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk alami, dan yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami, dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk total. Selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang diambil dari selisih kelahiran dan kematian dari setiap tahunnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk non-alami, yaitu yang diambil dari pertumbuhan yang melakukan imigrasi dan maupun emigrasi, dan pertumbuhan penduduk non-alami ini juga disebut dengan pertumbuhan penduduk imigrasi. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk total. Laju yang
yang ada di Indonesia tidak jauh dari pertumbuhan alami karena dari imigrasi dan emigrasi tidak terlalu berpengaruh penting. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dalam pertumbuhan penduduk yang ada pada suatu wilayah pasti berbeda-beda, sehingga memunculkan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur. Terlebih lagi ketika pertumbuhan penduduk terus terjadi, tetapi tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah-masalah pendudukan. Tetapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan mempengaruhi lingkungan yang cepat rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, sistem pendidikan yang tidak menyebar secara baik, dan sebagainya. Dampak dari pertumbuhan penduduk yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua semakin banyak polusi, yang ketiga lahan untuk bertani itu semakin habis, yang keempat pengangguran, yang kelima air bersih semakin sedikit, dan yang keenam kesehatan semakin berkurang. Dan cara mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk itu yang pertama, program keluarga berencana atau disebut dengan KB. Yang kedua, meningkatkan kualitas kependidikan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melakukan pemerataan pembangunan. Dan yang kelima, meningkatkan fasilitas kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang terus-menerus mengalami peningkatan akan memberikan dampak buruk untuk penduduk itu sendiri, mulai dari kerusakan lingkungan, lahan yang semakin berkurang, hingga angka pengangguran yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi diri kita menyadari bahwa pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dengan sebaik mungkin. Dengan menjaga pertumbuhan penduduk, maka instansi kependudukan akan mudah untuk mengendalikannya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.